Baik, halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi kepada saya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hak-hak sebagai seorang pemeluk agama minoritas yang ada di lingkungan Kabupaten Bone. Dan perkenalkan dulu, nama saya Andi Naila Martabaniwati, bisa dipanggil Anel. Adapun narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Kak Jessica, bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Anel. Hai, nama saya Jessica atau bisa juga dipanggil Cika. Pekerjaan sehari-hari saya di Kota Bone ini saya bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta di Kota Bone. Saya sangat berterima kasih karena Adel sudah memberikan kesempatan sama saya dan mengundang saya untuk menjadi narasumber hari ini. Thank you Anel. Bisa langsung saja kita ke, oh ya, mungkin teman-teman di rumah seperti saya memiliki beberapa pertanyaan yang bisa tersampaikan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Salah satu harus bertanya ini, mungkin akan terjawab pada siang hari. Baik, bisa kita mulai, Kak? Oke, silahkan Anel. Ya, pertanyaan saya yang pertama. Iya. Bagaimana sih menurut Kakak atau pendapat Kakak peran pemerintah dalam melindungi hak-hak sebagai salah satu pemeluk agama Islam? Jujur ya, selama di Bone, saya merasa sangat dirangkul di kota Bone ini untuk dari peran pemerintah untuk merangkul kita-kita yang kaum minoritas. Saya mewakili banyak, maksudnya dari kaum minoritas ini saya mewakili untuk mengucapkan bahwa pemerintah perannya di kota Bone sangat luar biasa sih, karena eh, orang-orangnya juga welcome seperti itu di sini ya. Segitu sih. Positif ya. Oh iya, sangat positif. Oke, kita balik ke pertanyaan yang kedua. Apakah Kakak ini pernah merasa kebebasan beragama di Bone itu terjamin ataupun dihormati oleh pemerintah atau masyarakat di sini? Kalau kebebasan beragama di sini sih overall bagus sekali karena memang di sini orang karena tadi yang seperti yang saya bicarakan orang-orangnya ramah, terbuka, kita juga maksudnya biasa sering ngobrol-ngobrol juga ya seperti sama Anil kan. Ya seperti itu. Lumayan oke sih. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau dalam hal sarana atau prasarananya sendiri bagaimana? Kalau sarana prasarana di sini, kalau saya pribadi kan untuk keyakinan saya sendiri kan saya dari Kristen. Untuk pribadi sih di sini sangat luar biasa karena di sini ada beberapa gereja di Kota Bone. Kita juga mau mengakses ke gereja juga mudah, gampang karena maksudnya pemerintah juga untuk izin-izin gereja di sini sangat luar biasa terbuka gitu ya dibanding beberapa daerah yang sebelumnya saya pernah tinggal. Di sini lebih terbuka sih, sangat luar biasa. Apakah perlu ditambahkan lagi atau Kalau di Bone sih untuk perluasannya sih sebenarnya pemerintah perannya kan paling kalau menurut saya ya kalau dari keyakinan kita ke gereja paling di peran pemerintah itu di pemberian izin saja sih. Selebihnya kalau sejauh ini kan kalau yang kayak agama tertentu itu kan pembangunannya sendiri-sendiri. Nah kalau saya sih nggak ada masalah sih pemerintah sejauh ini kan izinnya juga gampang apalagi kalau warganya juga welcome welcome. Jadi lebih kalau dari untuk perluasannya kayaknya tergantung dari masing-masing pihak maksudnya yang memiliki keyakinan tertentu ya seperti itu aman sih. Iya. baik, kembali ke next pertanyaan. Apakah pemerintah melaksanakan perannya dengan baik dalam hal kualitas pendidikan? Dalam hal pendidikannya, Iya. pendidikan kepada agama-agama. Oh ya, kalau di Bone terus terang saya sangat suka sih. Soalnya di antara, maksudnya di antara beberapa kota yang saya tahu yang pernah saya tinggal, contohnya di Wajo sendiri atau di kota-kota lainnya,
ada beberapa daerah yang belum punya sekolah yang swasta. Maksudnya sekolah swasta itu kan sekolah swasta kalau di Bone kan ada tuh. Jadi dia menyediakan untuk agama tertentu kan kita punya guru pembimbing tersendiri untuk pelajaran agama segala macam. Nah kalau di Bone ini sudah ada dan maksudnya lumayan besar. Jadi menurutku kalau di sini sih pemerintah sangat luar biasa. Maksudnya menurutku pemerintah di Kota Bone ini lebih terbuka karena ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, meskipun memang yang membedakan sebenarnya kan cuman yang kayak penerimaannya kita di sekolah swasta kan ada pelajaran agama yang sorry itu saya ya maksudnya kayak kalau di sekolah negeri kan nggak mungkin toh digabung terus cara penilaiannya pasti aspek-aspek penilaian kan pasti punya perbedaan. Nah kalau di Bone itu sudah punya sekolah tersendiri jadi kita tinggal ya menempatkan dirinya saja di mana begitu seperti itu sih lumayan oke sih di Bone. Ya. Dan saya punya satu pertanyaan yang sedikit ini agak sensitif. Saya ingin tanyakan, apakah baik itu pemerintah bisa atau masyarakat sendiri, apakah bisa menerima? Bagaimana pandangan kakak tentang masyarakat pemerintah dalam menerima kita sebagai kelompok disabilitas? Ya sangat sangat sensitif ya. Kalau sejauh ini di Kota Bone, ada beberapa, tapi maksudnya ini nggak overall ya, maksudnya tapi beberapa, mungkin masih beberapa pihak yang masih agak kurang terbuka dengan kita yang kaum minoritas. Ada yang memang kalau untuk kaum minoritas sendiri kan pasti akan mengalami kayak eh, ditolak atau penolakan atau pengucilan tersendiri. Tapi kalau overall di Kota Bone untuk semuanya, maksudnya garis besarnya penerimaannya luar biasa. Cuman memang ada beberapa pihak-pihak tertentu yang mungkin masih agak apa ya, masih kurang belum terlalu terbuka lah seperti itu deh. Tapi pasti setiap daerah pasti ada sih seperti itu. Cuman tapi itu kan sebenarnya bukan, maksudnya bukan tentang pemerintahnya atau sekelompok orangnya sih, lebih ke pribadi masing-masing saja seperti itu. Tapi kalau untuk di Bone lumayan sih, karena kita di sini ada beragam-ragam mau dari etnis Tionghoa, ada dari etnis-etnis apanya, semua terbuka semua sih dan lumayan oke menurutku. Itu sih, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau sikap-sikap diskriminasi itu dari sikap individu ya. Iya, lebih ke individual. Maksudnya tidak tertentu bahwa semuanya seperti itu enggak sih. Cuman kalau yang individual ada yang kayak beberapa orang yang mungkin memang lebih karena atau tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi biasanya masih kurang lebih terbuka sama kita yang kaum minoritas ya seperti itu sih. Tapi overall untuk penerimanya Kota Bone luar biasa sekali untuk saya yang maksudnya sebenarnya kan termasuk pendatang nih di Kota Bone deh. Jadi eh, termasuk yang kayak luar biasa sih dibanding kota-kota yang sebelumnya saya pernah pergi. Seperti itu. Iya. Sebelum kita tutup, Iya. apakah ada saran dari kakak ya bagi pemerintah dengan pemerintah supaya tingkat toleransi di Bali itu bisa ditingkatkan? Apakah ada saran dari ini biar masyarakat sini lebih toleransi terhadap kelompok minoritas yang ada? Kalau untuk saran sih sebenarnya bukan saran sih ya, maksudnya kayak semacam kalau pribadi saya, pandangan saya untuk secara toleransinya sih kita di sini udah lumayan oke nih tadi nih. Cuman memang kalau paling kalau untuk menambahkan saja kalau ada event-event yang dibonek kan ini masih agak kurang ya menurutku. Maksudnya kayak event acara-acara kulineran kah atau apa? Karena biasanya menurut saya pribadi acara kulineran itu kayak membawa kita lebih kayak berbaur gitu kan. Kayak maksudnya acara yang gede-gede event-event dan itu masih lumayan kurang di Bone meskipun tapi sudah lumayan oke sih ada acara running, ada acara event-event makanan tapi masih kurang intens. Kayak kemarin kan ada acara yang apa ya namanya kuliner yang Ramadan itu tuh. Lumayan oke tuh. Jadi kan biasa kita lebih berbaur, lebih bisa bergaul juga, lebih tahu, masih lebih terbuka. Kita yang minoritas kan juga pasti kayak suka belanja-belanja gitu. Iya, Jadi kan ketemu-ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Seperti itu sih. jadi itu adalah salah satu saran bagi Salah satu ya perlulah eventnya ditambah-tambah kali ya kayak gitu.
Oke, mungkin cukup ya. Pertanyaannya singkat saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kepada intinya bagaimana kelompok mayoritas itu lebih bisa menerima kelompok minoritas, Ah, berpikiran lebih terbuka, tidak berpikiran sempit bahwa harus kita aja gitu. Kita harus kasih edukasi juga kepada orang lain gitu kan. Bukan cuma kita yang tinggal di ini atau di Indonesia. Oke, cukup saya ucapkan selamat ya, selamat banyak-banyak terima kasih buat kakak karena thank telah you, meluangkan sama-sama. waktunya di acara kita hari ini. Saya sendiri kadang merasa Ah, agak kadang walaupun itu secara individu tapi saya kadang merasa malu pada ada beberapa personel itu yang terang-terangan tidak suka. oh Saya ya. punya beberapa yang selalu iya iya Oh iya. Sebenarnya kan biasanya kalau yang kayak sampai nggak suka sebenarnya mungkin karena pengaruh efek eh mengelompokkan kali ya dek. Maksudnya mengelompokkan itu kayak oh semuanya sama seperti itu. Padahal kan sebenarnya yang melakukan kesalahan kan paling satu dua. Kan memang ya nggak luput dari dosa lah sama-sama manusia atau cuman paling karena dikelompokkan nggak ih semuanya sama gitu ya. Padahal sebenarnya beda. Tapi nggak apa-apa sih kita yang minoritas juga mungkin sudah terbiasa jatuhnya ya, kayak gitu. cukup ada yang disampaikan kan. Nggak ada sih sejauh ini. Thank you so much ya, Anel. Sama-sama ya kak, Ya, sama-sama. mungkin itu cukup ya teman-teman. Selanjutnya bisa nanti ditanyakan terus saja cukup saya dari aku hanya mohon maaf. Sampai jumpa. Yeay.